guys, nama saya Ihsan. Selamat datang di channel Bapak Ihsan Matvi Solution. Saya adalah seorang guru dengan pengalaman mengajar lebih kurang 20 tahun. Saat ini sedang mengelola lembaga bimbingan belajar dan les privat, sekaligus tetap mengajar secara offline dan online. Channel ini akan posting video-video pembahasan matematika, fisika, dan persiapan UTBK SBMPTN. Saya akan terus posting video-video terbaru 2-3 kali dalam seminggu. Di sini kamu dapat belajar cara yang lebih efektif untuk lebih mudah memahami matematika dan fisika. Saya sangat senang jika ada yang mengajukan materi atau soal-soal yang ingin mendapatkan pembahasan. Suka dan terbantu dengan video-video saya, so jangan lupa subscribe biar dapat update videonya, dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. See you guys. Kali ini kita akan bahas tentang fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Yang pertama adalah fluida adalah zat yang dapat mengalir, dan yang termasuk dalam fluida adalah zat cair dan gas. Selanjutnya kita akan bahas tekanan. Tekanan adalah gaya normal F atau gaya tekan tegak lurus yang bekerja persatuan luas bidang tekan. Kita tuliskan di sini, tekanan itu lambangnya P sama dengan F per A. Satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Selanjutnya, F adalah gaya tekan dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Sekarang kita lihat, ini kita mau coba rubah ke dalam bentuk tekanan hidrostatis. Caranya yang pertama adalah F-nya kita ganti dengan massa kali gravitasi dibagi dengan luas bidang tekan. Selanjutnya, P hidrostatis sama dengan massanya kita ganti dengan massa jenis dikali volume dikali gravitasi dibagi luas bidang tekan. Selanjutnya volumenya kita rubah menjadi sini, massa jenis, volumenya kita rubah menjadi luas bidang tekan dikali ketinggian atau kedalaman zat cair dikalikan gravitasi dibagi luas bidang tekan. Berarti luas bidang tekannya bisa kita sederhanakan menjadi tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat cair atau fluida dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian atau kedalaman. Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam fluida yang diam yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi atau berat zat cair. Tekanan total adalah penjumlahan antara tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer, sehingga dapat dituliskan P total sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatis. Tekanan 1 atmosfer adalah tekanan udara di permukaan laut. 1 atmosfer sering dinyatakan sebagai sama dengan 76 cm3. Maksudnya adalah tekanannya ini menggunakan massa jenis dari air raksa dikali gravitasi dikali ketinggian air raksa. Ya, Hg itu air raksa ya. Nah, ini berarti P-nya sama dengan massa jenis air raksa adalah 13.600 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya adalah 76 cm dibagi dengan 100. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah kurang lebih 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Tekanan udara luar atau tekanan atmosfer mengalami pengurangan atau mengalami penurunan setiap terjadi kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Sehingga dapat dituliskan di sini tekanan atmosfer di suatu tempat itu sama dengan massa jenis air raksa dikali gravitasi dikali 76 cm3 dikurangi ketinggian tempat tersebut dibagi dengan 100. Selanjutnya
nilai ini semua dikali lagi dengan 10 pangkat min 2 supaya ini berubah menjadi meter. Selanjutnya di sini kita akan membahas hukum Pascal. Yang menyatakan tekanan yang dilakukan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah sama besar. Kalau kita perhatikan pada gambar, ada pipa 1 yang lebih kecil dan pipa 2 yang lebih besar. Di sini tekanannya harus sama, maka P1 harus sama dengan P2. Ya, tekanan 1 sama dengan tekanan 2, di mana tekanan 1 adalah F1, tekanan atau gaya tekan yang diberikan pada pipa 1 terhadap luasan penampang A1 sama dengan tekanan 2 yang diberikan pada pipa 2 dibagi luasan penampang pipa 2. Luasan yang digunakan biasanya adalah luasan lingkaran, sehingga menggunakan rumusan Pi kali R kuadrat. Selanjutnya yang kita bahas adalah hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis yang menyatakan tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang datar di dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan setimbang adalah sama. Mari kita perhatikan gambarnya. Di sini adalah gambar bejana berhubungan, merupakan alat untuk menentukan massa jenis zat cair. Titik 1 dan titik 2 pada bejana tersebut mempunyai tekanan yang sama, sehingga dapat dirumuskan P1 sama dengan P2. Tekanan yang menggunakan konsep tekanan hidrostatis, berarti massa jenis zat cair 1 dikali gravitasi dikali ketinggian zat cair 1 harus sama dengan massa jenis zat cair 2 dikali gravitasi dikali ketinggian zat cair 2. Salah satu zat cair harus sudah diketahui, sehingga yang satunya lagi bisa diperhitungkan. Kita bahas hukum Archimedes. Menyatakan sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga gaya ke atasnya bisa kita tuliskan di sini sebagai Fa, itu sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, karena akan memindahkan sejumlah zat cair. Gaya ke atas di sini juga dapat dituliskan sebagai berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Dan posisi benda pada gambar tersebut ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi terapung, artinya sebagian benda berada di permukaan zat cair. Ini saat massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan gaya ke atas yang diberikan itu sama dengan berat benda. Selanjutnya kondisi melayang. Kondisi melayang itu adalah kondisi saat massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Gaya ke atas yang diberikan sama dengan berat bendanya. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah kondisi tenggelam. Kondisi tenggelam saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Hingga gaya ke atas yang diberikan ini lebih kecil daripada berat bendanya. Soal nomor 1 di sini yang ditanya adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan atmosfer ditambah tekanan yang dihasilkan oleh penghisapnya. Tekanan penghisap di sini sama dengan F dibagi A.
F-nya adalah massa kali gravitasi, yaitu dari berat penghisapnya. Selanjutnya A-nya adalah karena berbentuk silinder, maka menggunakan rumusan pi r kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya di sini. Massanya adalah 22 kg. Gravitasinya adalah 9,8 dibagi di sini pi-nya kita pakai 22/7 dikali jari-jarinya itu karena diameter 14 berarti jari-jarinya 7 cm tapi dibagi 100 karena dirubah ke meter dikali 7/100 karena dia bentuknya adalah kuadrat. Oke, kalau kita sederhanakan di sini 7 dengan 7, 22 dengan 22 sehingga tersisalah 9,8 dibagi 7 dikali 100 kali 100 itu berarti 10⁴. Oke, 9,8 dibagi 7 itu dapatnya adalah 1,4. Atau kalau kita buat jadi pangkat 5 adalah 0,14 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Di sini menggunakan satuan bar. 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pascal atau sama dengan juga 10⁵ Newton per meter persegi. Sehingga jawabannya tekanan yang dihasilkan atau tekanan mutlaknya adalah P mutlak sama dengan 1,01 ditambah 0,14 sama dengan 1,15 bar. Untuk nomor 2 di sini menggunakan hukum Pascal. Pascal itu menyatakan bahwasannya F1/A1 sama dengan F2/A2. Hanya di sini diistilahkan input output. Maka ini juga bisa kita rubah jadi F/A input sama dengan F output per A output. A-nya di sini karena diketahuinya adalah diameter, maka A-nya bisa kita pakai rumus V kali D kuadrat per 4. Di situ yang ditanyakan adalah gaya output. Maka kita lihat untuk sebuah mesin pengepres hidrolik memiliki penghisap input berdiameter 10 mm dan penghisap output 50 mm dan gaya input 80. Maka kita masukkan saja di sini, ini 80 dibagi V kali 10 kuadrat per 4 sama dengan F output, ini yang dicari, dibagi V kali 50 kuadrat per 4. Di sini yang sama bisa dihilangkan nih, pi dengan 4-nya bisa dihilangkan. Karena yang ditanya adalah F output, maka kita tinggal lakukan adalah 80 kali 50 kuadrat dibagi 10 kuadrat sama dengan F output. Sehingga bisa kita nyatakan di sini F output adalah sama dengan di sini 80 kali 2500 ya, 50 kuadrat dibagi 100. Nanti nolnya bisa dicoret nih 2. Sehingga tinggal 80 kali 25. Oke, 8 kali 25 itu 200 tambah 01 berarti 2000. Nomor 3, kita menggunakan konsep bejana berhubungan, yaitu massa jenis zat cair 1 kali gravitasi kali ketinggian zat cair 1 sama dengan massa jenis zat cair 2 kali gravitasi kali ketinggian zat cair 2. Yang dicari adalah massa jenis zat cair 1. Ya, massa jenis zat cair 1 di sini dicari
gravitasinya karena di sini ada dua-duanya nggak usah kita masukkan ketinggiannya aja. Ketinggiannya itu adalah 10 cm. Sama dengan zat cair 2 itu adalah air. Karena di sini diminta dalam gram per cm kubik, massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dikali ketinggian airnya berapa. Itu adalah selisih tingginya, atau 10 dikurang 3, itulah ketinggian airnya. Sehingga kalau kita masukkan di sini, massa jenis zat cair 1 sama dengan 10 kurang 3 adalah 7 dibagi 10, atau secara desimalnya adalah 0,7 gram per cm kubik. Untuk nomor 4 di sini menggunakan hukum Archimedes karena dia berbicara tentang benda yang terapung, di mana gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan berat bendanya. Atau kalau kita balik juga sama aja, adalah berat benda sama dengan gaya ke atas. Oke, berat benda itu apa? Massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Sedangkan gaya ini, gaya ke atas atau gaya apung adalah massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Oke, berarti kalau di sini sama-sama ada gravitasi, berarti gravitasinya bisa kita abaikan. Jadi kita langsung saja di sini massa jenis benda dikali volume benda sama dengan yang pertama zat cairnya adalah air. Air itu massa jenisnya adalah 1 dikali gravitasinya usah, volume benda yang masuk ke dalam air adalah 50%. 50% itu sama dengan 0,5 volume benda ditambah massa jenis minyak, karena sebagian juga masuk ke dalam minyak, adalah 0,8, dan bagian benda yang masuk ke dalam minyak adalah 30%, berarti sama dengan 0,3 volume benda. Oke, ini sama, semuanya ada volume benda, berarti volume bendanya juga bisa dihilangkan karena yang ditanya adalah massa jenis benda, sehingga massa jenis bendanya sama dengan 1 kali 0,5 adalah 0,5 ditambah 0,8 kali 0,3 adalah 0,24, sehingga massa jenis bendanya sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Untuk soal nomor 5 kita menggunakan hukum Archimedes, yaitu gaya ke atas sama dengan berat benda. Gaya ke atasnya adalah massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda tercelup. Bendanya di sini sebuah balok ya. Sama dengan massa jenis benda atau balok dikali gravitasi dikali volume bendanya atau baloknya. Ini sama-sama ada gravitasi, bisa kita abaikan, kita tinggal memasukkan di sini adalah massa jenis zat cairnya 1,3 dikali volume balok yang tercelup sama dengan massa jenis baloknya adalah 1,04 dikali volume balok, sehingga volume balok yang tercelup adalah sama dengan 1,04 dibagi 1,3 kali volume balok. Ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 0,8 volume balok. Maka volume balok di permukaan zat cair adalah tinggal dikurang volume balok dikurang 0,8 volume balok. Jadi sama dengan 0,2 volume balok. Yang ditanya adalah perbandingan bagian balok yang terendam atau yang tercelup dengan bagian balok di permukaan. Maka di sini volume balok yang tercelup atau terendam sama saja dibagi dengan volume balok yang di permukaan.
Berarti sama dengan 0,8 volume benda dibagi 0,2 volume benda. Berarti sama dengan 4:1. Suka dan terbantu dengan video-video saya, so jangan lupa subscribe biar dapat update videonya. Dan tuliskan di kolom komentar biar kita saling mengenal. See you guys!